Di tanah Pasundan, kabut dan api bertemu. Dua pasukan bergerak di bawah bayang gunung berapi. Golok bertemu golok. Tanah Sunda basah oleh hujan, darah, dan amarah. Dalam kabut perang, hanya keberanian yang jadi penuntun. Api membelah langit. Panah menyala seperti kutukan para dewa. Mesin perang meraung. Batu, api, dan abu jatuh bersama. Benteng runtuh. Gerbang kerajaan terbuka oleh takdir dan darah. Istana menjadi medan neraka. Perang kini jarak napas. Di ruang pusaka, satu panglima berdiri. Goloknya bercahaya, musuh mengepung. Saat perang berakhir, hanya abu, doa, dan tanah Pasundan yang tersisa. Di tanah yang disebut Pasundan, alam tidak hanya hidup, ia bernafas. Gunung, hutan, sungai, dan kabut pagi membentuk sebuah ruang peradaban yang telah ada jauh sebelum sejarah ditulis. Disinilah manusia belajar hidup bersama alam, bukan menaklukkannya, tetapi menyatu dengannya. Tanah ini bukan hanya tempat berpijak, tetapi tempat lahirnya identitas. Pasundan tumbuh sebagai wilayah yang kaya, subur, dan strategis. Dari hutan lebat hingga lembah sungai, dari pegunungan hingga pesisir, peradaban berkembang melalui perdagangan, budaya, dan kekuasaan. Kerajaan-kerajaan berdiri bukan hanya sebagai simbol politik, tetapi sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual masyarakatnya. Jejak batu, ukiran, dan situs-situs tua yang tersisa hari ini menjadi saksi bahwa masa lalu bukan sekedar cerita. Ia pernah nyata, ia pernah hidup, dan ia pernah membentuk arah sejarah manusia di tanah ini. Prajurit Pasundan bukan hanya pasukan perang. Mereka adalah penjaga wilayah, adat, dan kehormatan. Mereka tumbuh dari masyarakat, bukan terpisah darinya. Golok, tombak, dan tameng bukan sekedar senjata, tetapi simbol tanggung jawab terhadap tanah dan rakyat. Namun sejarah tidak selalu berjalan dalam damai. Kekuasaan melahirkan kepentingan, kepentingan melahirkan konflik, dan konflik melahirkan perang. Bukan karena kebencian semata, tetapi karena perebutan wilayah, pengaruh, dan kendali. Perang di tanah Pasundan bukan hanya tentang menang atau kalah. Ia adalah tentang bertahan hidup, tentang menjaga wilayah, tentang mempertahankan identitas, tentang memastikan bahwa sebuah peradaban tidak hilang begitu saja. Benteng-benteng dibangun bukan hanya dari batu, tetapi dari rasa takut, harapan, dan tekad. Di balik temboknya, rakyat berlindung. Di depannya, prajurit berdiri. Benteng menjadi simbol bahwa sebuah kerajaan tidak hanya bertahan dengan kekuatan, tetapi dengan kepercayaan rakyatnya. Ketika perang pecah, sejarah berubah arah. Langkah-langkah kecil menjadi peristiwa besar. Keputusan satu pemimpin memengaruhi ribuan kehidupan. Dan dalam kekacauan, tidak semua pahlawan dikenang, tidak semua korban diingat. Yang tersisa hanyalah cerita. Istana berdiri sebagai pusat kekuasaan. Di sanalah keputusan diambil. Di sanalah masa depan dirancang. Namun istana bukan hanya milik raja. Ia adalah simbol harapan rakyat bahwa kekuasaan akan melindungi, bukan menghancurkan. Di ruang-ruang pusaka, benda-benda warisan disimpan. Golok, keris, dan benda sakral bukan sekedar artefak. Mereka adalah simbol identitas. Mereka membawa nilai, makna, dan sejarah. Bukan tentang kekuatan fisik, tetapi tentang jiwa sebuah peradaban. Waktu terus berjalan. Kerajaan runtuh, struktur hancur, kekuasaan berpindah. Namun Pasundan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam budaya, dalam bahasa, dalam adat, dalam cara manusia memperlakukan alam, dalam cara masyarakat menjaga tradisi, dalam cara generasi baru memahami masa lalu. Hari ini Pasundan bukan hanya nama wilayah, ia adalah warisan, ia adalah identitas,
Ia adalah ingatan kolektif sebuah peradaban. Sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, dari kerajaan menjadi budaya, dari kekuasaan menjadi nilai, dari konflik menjadi pelajaran, dan Pasundan akan selalu hidup. Dalam tanahnya, dalam manusianya, dalam ceritanya. Karena selama masih ada yang mengingat, sejarah tidak pernah mati. Dan kini, cerita itu sampai kepada kita, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai warisan identitas. Pasundan bukan sekedar nama wilayah, ia adalah cerita, ia adalah budaya, ia adalah peradaban yang masih hidup dalam tanah, manusia, dan ingatan kita. Apakah kamu pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Atau mungkin kamu tumbuh dengan kisah-kisah tentang Pasundan, tentang kerajaan, tentang perjuangan, tentang tanah yang melahirkan peradaban? Tulis di kolom komentar. Bagikan cerita versimu, karena sejarah tidak akan hidup jika tidak ada yang menceritakannya. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mengenal sejarah Nusantara. Karena sejarah bukan hanya milik masa lalu, ia adalah milik kita hari ini dan generasi yang akan datang.